Salam. Dapatkah gereja berbuat salah? Renungan saya ini berisi pemikiran-pemikiran subjektif, tapi sesungguhnya beberapa hal di dalamnya berangkat dari kenyataan objektif. Jadi, argumen-argumen atau tesis-tesis dalam renungan ini terbuka untuk didiskusikan lagi. Secara doktrinal normatif, pada umumnya orang-orang Kristen mendefinisikan gereja sebagai persekutuan orang-orang yang terpanggil masuk dalam keselamatan Injil Yesus Kristus. Pemahaman ini bahkan diterima sebagai dasar pemikiran dalam memaknai gereja. Sehingga dalam diskusi-diskusi tentang gereja atau sekedar menyebut nama gereja, orang-orang Kristen sering pula membedakan apa yang disebutnya gereja sebagai persekutuan rohani dan gereja sebagai lembaga. Cara mudah untuk mengingatkan prinsip itu adalah dengan menyebut syair lagu berjudul Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Berikut syair lagu ini. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus. Di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Definisi atau pemahaman tersebut sangatlah benar. Setiap orang Kristen harus berpegang pada kebenaran itu. Tapi adalah kenyataan objektif bahwa gereja sebagai persekutuan membutuhkan lembaga untuk menumbuhkan prinsip tersebut. Gereja pada akhirnya bukan hanya sebagai persekutuan rohani, tapi juga sebagai kumpulan orang-orang yang melembaga. Ada aturan, struktur lembaga, pemimpin, anggota, program, dan manajemen. Artinya, gereja dalam kenyataan di dunia adalah juga sebagai sebuah gejala sosial, bahkan politik, ekonomi, atau dia adalah gejala kebudayaan. Gereja butuh nama, identitas, dan wilayah teritorial. Gereja pada akhirnya pula adalah bagian dari jejaring dalam sebuah konteks yang rumit. Dalam bahasa dogmatis disebutkan bahwa gereja itu meski tidak berasal dari dunia, tapi dia disuruh ke dalam dunia. Jika begitu, gereja pada sisinya yang lain adalah sama dengan institusi sekuler lainnya. Gereja sebagai lembaga tak luput dari dinamika konteks di mana dia hadir. Ia punya peran sosial, politik, berhubungan dengan institusi ekonomi dan negara. Gereja sebagai lembaga harus berbadan hukum. Sehingga mestinya harus diterima secara positif pula bahwa keberadaan gereja tidak hanya ditentukan oleh rumusan-rumusan doktrinalnya, tapi juga konteks memberi pengaruh besar bagi eksistensinya, baik sebagai persekutuan rohani maupun sebagai lembaga. Warga gereja tak dapat menolak adanya pengaruh dinamika konteks dalam gereja merumuskan ajaran dan teologi serta aturannya. Bersama dengan itu, ada juga kenyataan dan harus diterima secara cerdas dan bijaksana bahwa sebagaimana institusi lainnya dapat berbuat salah, demikian juga dengan keberadaan gereja sebagai lembaga. Gereja harus membangun relasi dengan politik, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Gereja harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam manajemen keuangannya, dan gereja membutuhkan hukum negara dalam legalisasi kelembagaannya. Bahkan, sering tidak disadari bahwa dalam kelembagaannya, gereja adalah sebuah kekuatan politik, apalagi jika bentuk kepemimpinannya struktural hierarkis. Pemimpin gereja bukan makhluk yang didatangkan langsung dari surga. Mereka adalah manusia-manusia biasa. Derajat, martabat, dan keberadaannya sama dengan pemimpin pada institusi-institusi sekuler lainnya. Ada di antara mereka yang memiliki komitmen kuat pada usaha pencapaian visi bergereja, tapi juga ada yang hanya menjadikan jabatan sebagai prestise atau untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok kecil yang mencari untung dari kuasa politik gerejawi. Gereja dapat menjadi salah, baik karena relasinya dengan institusi sekuler, seperti dengan birokrasi, partai politik, atau perusahaan, atau dengan orang-orang tertentu. Mereka bisa sebagai politisi, pengusaha, atau yang memiliki jabatan-jabatan kekuasaan tertentu. Di tangan pemimpinnya yang lebih berorientasi pada kekuasaan dan kemewahan, gereja sebagai lembaga dapat melakukan ketidakadilan, diskriminasi, bahkan kerusakan sosial. Gereja sebagai lembaga dapat berbuat salah.
Jadi, jika ada kritik terhadap gereja sebagai lembaga dan pemimpinnya itu sangatlah mungkin, wajar, atau bahkan bagian dari proses bergereja itu sendiri. Tidak perlu mencap orang-orang yang melakukan kritik terhadap gereja atau pemimpinnya sebagai pembangkang, menuduh mereka sebagai orang-orang yang ingin menghancurkan gereja, atau lebih ekstrim lagi, memberi label kepada mereka sebagai orang-orang yang tidak beriman lagi. Atau tidak perlu dibuat seolah-olah dunia akan segera berakhir hanya karena ada kritikan bertubi-tubi terhadap gereja dari sekelompok orang yang menginginkan perubahan. Jika begitu, apa dasar dalam menilai dan mengkritik gereja? Dasarnya mestinya bukan dari mana-mana, tapi dari gereja itu sendiri, yaitu kembali kepada makna dan hakikat gereja sebagai persekutuan itu. Kelembagaan bukanlah tujuan, tapi dia adalah alat untuk mencapai visi gereja. Sederhananya, jika yang kita sebut gereja itu tidak lagi menjaga dan memelihara keselamatan anugerah Allah melalui Yesus Kristus, maka kritik perlu dilayangkan kepada gereja tersebut. Sebab keselamatan itu holistik dalam segala ruang dan waktu. Demikian saya, Denny Pinontoan. Salam.